sejak awal bergabung. Oke, terima kasih Pak Agas. Bisa disampaikan kepada kita semua, Pak Agas, mengenai potensi untuk Kabupaten Manggarai Timur dan apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investasi ke wilayah Manggarai Timur. Kami persilakan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Wakil Menteri, Pak Wagub, Ketua Kadin, dan kita semua yang hadir di meeting ini. Pertama sekali tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Tribun Flores, karena lewat Tribun Flores nanti besok akan mempromosikan supaya daya tarik investor masuk di Flores, juga Kabupaten Manggarai Timur. Pertama, tentu kita punya potensi. Setiap daerah atau Flores ini hampir potensinya sama. Kita punya potensi pertanian, kita punya potensi perkebunan. Kita Manggarai Timur punya kopi terbaik di dunia. Yang terbaik karena memang pernah juara di Indonesia, juga pernah juara di Madrid. Dan kita sudah ekspor. Tapi sayangnya, ekspornya harus keluar di wilayah lain. Ini juga satu soal. Oleh karena itu, usulan saya adalah supaya setiap ekspor komoditi dari Flores, mesti dari Flores langsung ke negara tujuan. Sehingga distribusinya jangan terlalu panjang. Sebab kalau terlalu panjang, itu tidak mungkin meningkatkan kesejahteraan petani. Atau pendapatan di petani pasti jatuh kalau distribusinya panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kami punya potensi juga. Mangan misalnya, Batu Gamping. Dan sekarang lagi proses pabrik semen di Kabupaten Manggarai Timur dan investasinya sekitar 10 triliun. Dan untuk mengurus investor ini, ya saya rasa proses perizinnya mudah. Kita memberikan izinnya cepat, AMDAL-nya cepat, gubernur juga keluarkan izin cepat. Cuma sekarang masih disengketakan di peradilan. Kita menunggu itu, mudah-mudahan kalau itu masuk, selesai proses pembangunan pabrik semen berjalan cepat dan bisa menyerap tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Timur. Masih banyak potensi lain. Tapi yang saya perlu sampaikan, daya tarik investor tentu didukung oleh infrastruktur. Pertama, jalan. Saya berpikir Flores adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Ini juga mesti menjadi perhatian pemerintah pusat. Infrastruktur jalan mesti lebih baik dari kondisi terdahulu, karena anggaran kita sangat terbatas. Yang kedua, listrik. Saya punya lagi 2 kecamatan yang betul-betul belum masuk listrik. Bagaimana mau menggerakkan industri rumah tangga kalau listrik tidak ada? Ini juga menjadi perhatian. Yang ketiga, telekomunikasi. Bagaimana kita mau marketplace kalau internetnya tidak lancar? Ini tadi sementara jalan begini saja, sementara meeting ini listrik masih 3 kali. 3 kali mati. Sehingga mungkin tadi saya hilang lenyap, bukan karena saya tinggalkan ruang meeting, tapi listriknya mati. Yang keempat, yang paling penting, karena kita juga punya pengalaman. Saya minta kalau investor serius mau masuk Manggarai Timur, nyatakan keseriusannya. Bukan hanya sekedar kami datang, kita siapkan lahan, tapi habis itu dia hilang. Tidak muncul lagi. Kita nanti mungkin buat peraturan kalau memang sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, supaya dia menyatakan modal keseriusannya. Sehingga kita juga membantu mereka dengan kecepatan yang tinggi, tapi dia juga serius menginvestasi. Karena kita biasanya sudah memberikan harapan kepada masyarakat, tetapi tiba-tiba dia tidak muncul lagi, masyarakat kecewa. Nah, ini juga yang paling penting. Ini juga suara ini penting bagi saudara-saudara saya yang dari Kadin. Kalau ada investor mau masuk, serius, pasti kita akan bantu all out. Tidak ada istilah bilang pemerintah daerah menghambat. Kalau saya tidak ada istilah itu. Yang penting dia serius, kita serius dengan sistem kerja seperti apa dan masyarakat tanahnya, oke, pasti kita akan bantu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.